Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions, di mana saya akan sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah kasus yang lagi viral di sosmed, yaitu kasus terkait security di Plaza Indonesia, security K9 ya, yang memang fokus dengan binatang peliharaan itu anjing ya. Itu dipecat gara-gara kedapatan viral sebuah video yang adegan itu berisi pemukulan terhadap si anjing. Viral, ketika viral, Plaza Indonesia juga bikin statement di sosial medianya dan akhirnya orang-orang pada menghujat si satpam itu karena bertindak begitu kasar, tidak berperi kehewanan gitu ya, karena memukul si anjing. Nah, gak lama kemudian si satpam bikin klarifikasi beserta eh, tersebar juga video CCTV yang mendukung klarifikasinya dia. Dia melakukan itu karena dia ingin menyelamatkan seekor anak kucing yang tiba-tiba jalan ke arah si anjing itu dan anjing itu gigit anak kucing itu, gitu ya. Dan si satpam ini melakukan pemukulan itu karena untuk menyelamatkan si anjing, gitu. Nah, yang jadi menarik adalah perubahan dinamika komentar di sosmed, terutama di berbagai akun ya, akun Plaza Indonesia atau akun si orang yang memviralkan itu yang katanya sih artis ya, ada dua orang kalau saya nggak salah ya, atau selebgram atau tiktokgram lah. Nah, yang tadinya orang-orang pada menghujat si satpam, akhirnya berubah malah menghujat si artis gitu ya, dan juga menghujat atau mengkritisi Plaza Indonesia sebagai pihak yang tadi yang melakukan pemecatan lah terhadap si satpam, dan kalau nggak salah se-vendor-vendornya gitu dipecat ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, saya lebih menyoroti itu ya, lebih kepada berubahnya alur ombak netizen yang tadinya menghujat si satpam akhirnya berubah jadi pro ke satpam justru. Nah, ini sebenarnya hal yang sering terjadi dalam konteks cara berpikir. Kita punya yang namanya fast thinking. Sebuah sistem ketika kita ngelihat sesuatu tuh kita langsung merespon dari semua, otak kita mencoba mencari data dengan cepat gitu ya. Lalu merespon dengan cepat. Bukan bisa jadi, tujuan utamanya adalah survival. Karena kalau ada sesuatu yang bahaya kan kita perlu cepat-cepat mengambil sikap dong ya. Itu sehingga akhirnya ketika ada hal-hal yang kita store di dalam memori kita sebagai sebuah sumber bahaya, kita bisa langsung merespon itu dengan cepat, fast thinking. Tapi masalahnya kadang-kadang kan situasi ini kan bisa jadi punya banyak konteks di dalamnya, punya banyak details-details yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, fast thinking ini bisa jadi tidak relevan di semua kasus, ya enggak? Sama kayak ketika kasus satpam ini, fast thinkingnya kan kita langsung ngejudge si satpam kan. Tapi ketika kita duduk, tarik nafas dulu, mencoba melihat dari berbagai sisi, karena mungkin dengan berpikir analitis, kritis, berpikir logis, berpikir penuh pertimbangan, berpikir penuh research mindset gitu ya. Tunggu, kalau memang si satpam ini adalah satpam K9, artinya kan dia memang terbiasa dengan binatang. Bahkan jangan-jangan dia memang selama ini juga mengasuh binatangnya, bukan cuma megangin binatang dong. Iya gak sih? Coba teman-teman yang mengerti dinamika K9, security yang khusus dengan anjing German Shepherd ya, atau anjing anjing serem lah. Nah itu apakah dia cuma bertugas terus anjingnya random aja di kamu sama anjing ini, atau memang dia juga harus mengasuhnya? Kalau analogi saya sih nggak, kayaknya harus mengasuhnya juga deh. Karena kan kalau nggak kenal ya mana mau si anjing itu kooperatif, ya nggak sih? Nah, tapi tolong komentar ya, benar nggak saya asumsi saya ini? Nah, kita coba menganalisa kalau memang itu satpam yang khusus dengan binatang, harusnya dia kan mengasuh juga. Artinya kalau dia mukul itu mukul yang anger, marah, mukul menyiksaan atau mukul mendidik misalnya. Terus kita lihat apa tuh pukulannya keras kah, berkali-kali dengan intentionnya yang ingin melukai, membunuh atau gimana gitu ya, atau itu pukulan yang sewajarnya, yang cukup. Dan kalau
Sehari-hari kita selama hidup kita kan sering lewat mall tuh lihat satpam dengan memegang anjing gitu ya, K9 ini di beberapa mall-mall besar. Adegan pemukulan itu kan bukan berita yang setiap hari ada, ya nggak sih? Tapi kalaupun itu terjadi artinya ada konteks dong. Jangan-jangan kita perlu ada praduga tak bersalah nih. Ada sesuatu nih yang terjadi nih sampai si satpam itu mukul si anjing nih. Gitu. Jadi nggak langsung jump to conclusion, satpam ini kasar, satpam ini sadis gitu kan, psikopat misalnya gitu. Tidak berperi kehewanan, tidak berperi keanjingan misalnya. Nah, itu pada saat kita lakukan berbagai analisa itu kita berubah jadi yang fast thinking ke slow thinking. Gitu. Apalagi mungkin kita jadi berpikir lebih taktis lagi, lebih teknikal lagi. Ini kan mall ya, pasti kan ada CCTV. Barangkali CCTV bisa mengungkap itu. Kita jangan langsung ngejudge deh, tunggu dulu deh, gitu ya. Dan berbagai hal yang bisa kita pertimbangkan. Nah, ini sama seperti apa yang terjadi dalam otak kita. Dalam berbagai di ruang terapi ini nih, ketika saya bertemu pasien, itu fast thinking itu adalah mode berpikir yang akhirnya jadi apa ya, bisa dibilang jadi bukan pilihan juga, jadi ya otomatis lah ya, jadi otomatis. Dan dia akhirnya dan kebanyakan tidak punya muscle, tidak punya otot untuk switch dari fast thinking ke slow thinking, tidak punya otot, tidak terbiasa juga, sehingga ya wes ketika muncul fast thinking ya udah itu yang dia terima apa adanya pikiran itu. Dan masalahnya kalau kontennya itu begitu irasional, begitu dogmatik, begitu rigid, ya pasti emosinya jadi terpengaruh dan perilakunya juga pasti akan terpengaruh. Gitu. So, semoga ada closure-nya, ada jalan tengahnya yang baik untuk si satpam yang kalau nggak salah udah akhirnya dipecat ya, untuk artis atau selebgram atau tiktokgram yang memviralkan itu, dan untuk para netizen yang terlanjur langsung ngejudge. Dan semoga kita semakin terlatih untuk pindah dari fast thinking ke slow thinking, untuk dari fixed mindset ke growth mindset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan kasih kita ide berbagai hal yang bisa kita bahas di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.